Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renfil dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester perpajakan. Pertama, PPh pasal 23. Pajak penghasilan atau yang disingkat PPh menurut pasal 23 adalah pajak yang dilakukan pemotongan atas penghasilan atau pendapatan yang diambil dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan. Penghasilan jenis ini terjadi karena adanya transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Objek pajak dari PPh 23 adalah meliputi penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, misalnya sewa kendaraan atau sewa sound system. Yang berhak melakukan pemotongan PPh pasal 23 antara lain pemerintah, subjek pajak, penyelenggara transaksi atau kegiatan, bentuk usaha tetap, agen perusahaan luar negeri, dan wajib pajak orang pribadi. Lalu subjek penerima penghasilan terpotong PPh pasal 23 adalah wajib pajak dan bentuk usaha tetap. Objek penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23. Pertama, dividen adalah hasil yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham dan uang tunai. Lalu bunga dengan jaminan pengembalian utang. Hadiah yang telah dipotong pajak penghasil sesuai pasal 21. Sewa kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Dan imbalan jasa selain yang sudah terpotong pajak PPh pasal 21. Penghasilan yang tidak dikenakan potongan PPh pasal 23. Pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN, dan BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana dalam 5 tahun pertama sejak pendirian atau pemberian izin usaha. SHU koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Ketentuan saat terutang, pelaporan, dan penyetoran PPh pasal 23. Pertama, PPh pasal 23 disebut terutang manakala tiba pada akhir bulan masa dilakukannya pembayaran atau sudah masuk pada jatuh tempo. Kedua, PPh pasal 23 harus disetor pemotongan pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya pasca bulan terutang. Ketiga, SPT PPh harus disetor ke kantor pelayanan pajak setempat minimal 20 hari pasca masa pajak berakhir. Tarif PPh pasal 23. 15% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan hadiah. 15% dari jumlah bruto atau bersifat final atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya bila jumlah lebih besar dari 240.000. 15% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan berupa pertama, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta atau tidak termasuk sewa tanah dan bangunan. Kedua, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lainnya selain subjek PPh pasal 21. Kedua, PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 24 ayat 1. PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri
atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Subjek dan objek PPh pasal 24. Yang menjadi subjek PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Dan objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Objek pajak penghasilan pasal 24 ini dikenakan atas: pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang memberikan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Kelima, penghasilan BUT adalah negara tempat bentuk usaha tempat tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara yang tempat lokasi penambangan berada. Ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Kedelapan, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia. Pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Kedelapan, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Tarif PPh pasal 24. Dalam pasal 17 dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif pajak atas penghasilan sebagai berikut. Tarif pajak 5% untuk penghasilan hingga 50 juta. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang PPh. Besarnya pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang undang-undang berdasarkan PPh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Karena PPh pasal 24 merupakan sebagai pengurang jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, maka perhitungan tarifnya menggunakan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh, yakni tarif pajak progresif. Pajak penghasilan progresif sendiri diatur dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak. Tarif pajak 15% untuk penghasilan di atas 50 juta hingga 250 juta. Tarif pajak 25% untuk penghasilan di atas 250 juta hingga 500 juta. Tarif pajak 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Tarif pajak penghasilan pasal 24 ditentukan sesuai dengan negara masing-masing. Tarif pajak luar negeri adalah 40%, sedangkan tarif yang berlaku di Indonesia sebesar 25%. Ketiga, PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang dalam rentang waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Tarif PPh pasal 25.
Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh adalah sampai 50 juta sama dengan 5%, 50 juta sampai 250 juta sama dengan 15%, 250 juta sampai 500 juta sama dengan 25%, di atas 500 juta sama dengan 30%. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP dikali 25% tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Penghitungan PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan atau tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan pertama, pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21 atau yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Dan pasal 23 atau 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa, serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 atau pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Kedua, pajak penghasilan yang dibayar atas terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24, lalu dibagi 12 atau total, bukan total bulan dalam pajak masa setahun. Jenis pembayaran PPh pasal 25. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP, yaitu wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh 12 bulan. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yaitu yang melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Objek PPh pasal 25. Objek yang dikenakan pajak penghasilan pasal 25 ini adalah suatu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak. Sementara itu, objek PPh pasal 25 adalah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak baik itu pribadi maupun badan dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Subjek yang dikenakan PPh pasal 25. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha seperti sebagai pedagang, pengecer, atau penyerahan jasa. Dan wajib pajak badan yang melakukan suatu kegiatan usaha seperti sebagai pedagang, pengecer, atau penyerahan jasa. Subjek pemotong PPh pasal 25. Pajak penghasilan jenis PPh pasal 25 ini tidak ada pihak yang memungut atau memotongnya. Akan tetapi wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi yang melakukan usaha ini menyetor sendiri kewajiban PPh 25 ini dan tidak bisa diwakili. Keempat, PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. PPh pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran kepada WP luar negeri diwajibkan untuk membayar PPh pasal 26 atas transaksi tersebut. Untuk wajib pajaknya, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Memotong PPh pasal 26. Ada badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak. Tarif PPh pasal 26.
Tarif 20% atau final dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau penghasilan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau bantu usaha tetap didirikan di Indonesia. Tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Lalu tingkat berdasarkan perjanjian pajak yang dikenal sebagai JGI, penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dan negara-negara lain yang berada dalam perjanjian, mungkin berbeda satu sama lain. Tarif mereka biasanya mengurangi tingkat dari tarif biasa 20% dan beberapa mungkin memiliki tarif 0%. Kelima ada PPN. PPN merupakan singkatan dari pajak pertambahan nilai. Pajak ini merupakan salah satu sumber pemasukan negara atas konsumsi masyarakat. Pengertian PPN adalah suatu pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli yang terjadi karena adanya bertambah nilai. Pungutan tersebut dibebankan usaha yang sudah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Yang membayar PPN adalah konsumen akhir, sementara yang memungut, menyetor, dan melaporkan PPN ke negara adalah penjual atau pedagang. PPN yang dipungut oleh penjual bukannya masuk ke dalam kantong pribadi, melainkan akan disetorkan kepada negara. Dan pengusaha yang menyetorkan PPN merupakan pengusaha yang sudah masuk dalam kategori PKP. Tinjau dari prosesnya, PPN merupakan pajak yang tidak langsung. Sebelum diberlakukannya PPN di Indonesia berlaku pajak pembangunan atau PPB dan pajak peredaran atau PPE. Namun dilihat dari prakteknya, PPB 1 dan PPE masih menggunakan praktik kolonial Belanda. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Undang-Undang PPN mengalami 3 kali perubahan. Tujuan perubahan Undang-Undang PPN tersebut adalah: pertama, menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan sederhana; kedua, meningkatkan pemasukan negara; ketiga, meningkatkan kepastian hukum dan keadilan; keempat, mengamankan pemasukan negara agar dapat melakukan pembangunan nasional secara mandiri. Karakteristik 1. PPN merupakan salah satu contoh pajak tidak langsung. Maksudnya pembayar pajak atau konsumen akhir dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pajak atau penjual dilakukan oleh orang yang berbeda. Kedua, objektif. Karena besarnya pajak yang harus dibayarkan disesuaikan dengan objek pajak atau barang dan jasa yang ditransaksikan, bukan bergantung pada subjek pajaknya atau siapa pembayar pajak. 3. Multi-stage tax. Karena pajak dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi sejak keluar dari pabrik. 4. Menggunakan faktur. 5. Dipungut atas dasar konsumsi dalam negeri. 6. Menghindari double tax karena PPN hanya dikenakan pada pertambahan nilai saja. 7. Non-duplikasi karena terdapat mekanisme perkreditan pajak masukan. 8. Perhitungan PPN menggunakan cara pengurangan tidak langsung dengan memperhitungkan besarnya pajak masukan dan pajak pengeluaran. Barang kena pajak. Ada beberapa produk yang tidak dikenai pajak. Di bawah adalah barang yang tidak dikenai PPN, yaitu 1. Makanan dan minuman yang dihidangkan di restoran, hotel, rumah makan. 2. Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh sangat banyak orang. 3. Hasil penambangan atau pengeboran yang langsung diambil dari sumbernya. 4. Emas batangan, uang, dan surat berharga. Tujuan. Sejauh ini, PPN dan pajak lainnya digunakan pemerintah untuk melakukan berbagai aktivitas seperti pembangunan sarana dan prasarana umum seperti jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, taman, tempat wisata, perumahan, jalan dan jalan tol, bandara, pelabuhan, terminal, dan lain-lain. Lalu pertahanan dan keamanan negara seperti persenjataan,
alutsista, pelatihan, armada transportasi, seragam, pembangunan gedung, dan sebagainya. Dan pendidikan berupa beasiswa, pemberian subsidi, pengadaan buku perpustakaan, pengadaan alat-alat, laboratorium, dan sebagainya. Dasar-dasar pengenaan PPN. Besarnya PPN yang terutang dapat diketahui dengan cara mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak atau DPP yang meliputi beberapa hal sebagaimana penjelasan di bawah ini. 1. Harga jual. Nilai berupa uang plus semua biaya asuransi, biaya pengangkutan, biaya pengiriman, biaya pemeliharaan, biaya garansi, dan biaya lain yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak atau BKP. Potongan dikurang potongan harga yang tersebut dalam faktor pajak sama dengan harga jual. 2. Penggantian. Nilai berupa uang plus semua biaya atau biaya asuransi, biaya pengangkutan, biaya pengiriman, biaya pemeliharaan, biaya garansi, biaya lain yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan, ekspor, pemanfaatan JKP atau BKP tidak berwujud, dikurang potongan harga yang tersebut dalam faktur pajak sama dengan penggantian. 3. Nilai impor dan ekspor. Nilai impor sama dengan cost ditambah insurance ditambah freight ditambah biaya masuk, sementara nilai ekspor yaitu nilai berupa yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengekspor atau eksportir. 4. Nilai lain. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 121 PMK 03/2015, nilai lain nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai penentuan dasar pengenaan pajak. Pengusaha kena pajak dan pengecualian. Seorang pengusaha yang dapat melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak lebih dari 4.800.000.000 rupiah dalam 1 tahun, maka memiliki kewajiban untuk melakukan laporan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jika pemasukan usaha baik barang ataupun jasa tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah, maka tidak berkewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP. Namun jika bersedia, bisa saja dilaporkan usaha agar dikukuhkan sebagai PKP. Perlu diketahui, PKP memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPNBM yang terutang. PPN yang dibayarkan sesuai dengan banyaknya nominal penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dan untuk pengecualian sebagai berikut. Pertama, transportasi massal untuk beroperasinya bus damri, kereta api, dan pesawat. Kedua, gaji dan tunjangan aparatur sipil negara atau ASN, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Ketiga, kelestarian lingkungan hidup seperti perawatan hutan, pembibitan hutan setelah dimanfaatkan kayunya, dan sebagainya. Keempat, pertanian dan perikanan seperti edukasi kepada petani, bantuan pupuk, bantuan perahu, dan sebagainya. Kelima, pariwisata seperti pembangunan tempat-tempat wisata. Keenam, koperasi dan UMKM seperti bantuan dana hibah untuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. 7. Membayar hutang negara dan lain-lain. Tarif PPN. Sesuai pasal 7 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 disebutkan besar tarif PPN adalah sebagai berikut. 1. Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. 2. Tarif khusus PPN ekspor 0% ditetapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP. 3. Tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan lebih tinggi 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Sedangkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang HPP ini, besar tarif PPN adalah 11% dan 12%. Tarif pajak bertambah nilai terbagi menjadi dua, yaitu tarif umum dan khusus. Tarif umum, tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022,
Tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025 untuk tarif khusus, sedangkan tarif khusus untuk kemudian dalam pemungutan PPN atas jenis barang atau jasa tertentu, sektor usaha tertentu ditetapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2%, dan 3% dari peredaran usaha yang diatur dengan PMK. Pemungut PPN adalah badan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak berutang atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP. Siapa saja yang memungut PPN? Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, para pemungut PPN dalam pelaksanaannya terbagi menjadi 3, yakni 1. Bendaharawan pemerintah, kantor perbendaharaan dan kas negara. 2. Pemegang kuasa atau izin atau kontraktor. 3. Badan usaha milik negara atau BUMN. Ke-6. PPNBM. Pajak penjual atas barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah pada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan 1 kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Adanya PPNBM ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat kepada barang mewah dan melindungi perusahaan atau produsen barang mewah dalam negeri dari masuknya barang impor mewah. Selain itu, PPNBM berfungsi menjamin penerimaan negara serta sebagai pajak penyeimbang antara konsumen penghasilan rendah dan konsumen penghasilan tinggi. Dasar hukum pengenaan PPNBM. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang sudah diganti atau dicabut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan atau Undang-Undang HPP. Di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai objek pengenaan PPNBM, ketentuan tarif secara umum, hingga cara pemungutan pajak. Selain itu terdapat PMK Nomor 5/PMK 10/2022 yang mengatur PPNBM ditanggung oleh pemerintah di tahun 2022 ini. Dasar pertimbangan pengenaan PPNBM. Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN Pasal 5, pertimbangan suatu barang dikenakan PPNBM yaitu 1. Keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi. 2. Pengendalian konsumsi barang mewah. 3. Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. 4. Pengamanan penerimaan negara. Objek pajak yang dikenakan PPNBM. Objek pajak yang dikenakan PPNBM memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Objek pajak bukan merupakan barang-barang kebutuhan pokok. 2. Objek pajak umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. 3. Objek pajak hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. 4. Objek pajak dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Beberapa barang yang dikenakan pajak penjualan barang mewah diantaranya 1. Kendaraan bermotor, kecuali mobil ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil tahanan, kendaraan angkutan umum, dan kendaraan untuk kepentingan negara. 2. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, atau townhouse, dan sejenisnya. 3. Kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. 4. Kelompok balon udara. 5. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keluar negara. 6. Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, dan usaha pariwisata. Objek pajak yang tidak dikenakan PPNBM. Berdasarkan karakteristik barang kena pajak yang dikenakan PPNBM, ada pajak yang tidak memiliki kriteria. Objek kena pajak PPNBM tidak dikenakan pajak penjualan barang mewah. Jenis barang yang tidak dikenakan PPNBM diantaranya 1. Barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan yang dipetik langsung atau disadap langsung dari sumbernya. 2. Barang hasil perburuan. 3. Barang hasil pertambangan. 4. Saham obligasi dan surat berharga. Ada pula pungutan PPNBM tidak dikenakan atas impor atau penyerahan. 1. Kendaraan CKD. 2. Kendaraan sasis. 3. Kendaraan pengangkutan barang. 4.
kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 cc. 5. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 orang atau termasuk pengemudi. PPNBM dibebaskan atas impor atau penyerahan. 1. Kendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan pengangkutan umum. 2. Kendaraan protokoler kenegaraan. 3. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10-15 orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. 4. Kendaraan patroli TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Subjek pajak PPNBM. 1. Pengusaha kena pajak atau PKP yang menghasilkan atau memproduksi BKP yang terbilang mewah. 2. Pengusaha yang melakukan impor barang terbilang mewah atau importir. Tarif PPNBM berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. Tarif PPNBM untuk barang mewah digolongkan ke dalam beberapa kategori berikut. 1. Tarif pajak 10% untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman bebas alkohol. 2. Tarif pajak 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, permadani, dan peralatan olahraga impor. 3. Tarif pajak 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Tarif pajak 35% untuk minuman bebas alkohol, barang berbahan kulit impor, batu kristal, bis, dan barang pecah belah. 4. Tarif pajak 40% untuk barang mewah yang dikonsumsi kalangan tertentu dengan penghasilan yang cukup tinggi seperti balon udara atau jenis pesawat tanpa tenaga penggerak, peluru senjata api milik pribadi selain kebutuhan negara. 5. Tarif pajak 50% untuk pesawat udara dengan tenaga penggerak kecuali kebutuhan armada negara, helikopter, jet pribadi, senjata api milik pribadi, revolver, dan pistol, dan lain-lain. 6. Tarif pajak 75% diberlakukan pada kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam yang dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum, yak kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.